Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membungkus buah anggur. Yang pastinya ya ada beberapa kelebihan dari membungkus buah anggur ini, yaitu pertama itu terlindung dari hama, kemudian yang kedua agar dia bersih ya, agar bersih atau tidak burik istilahnya ya kan, tidak bintik-bintik, tidak kotor. Nah, selain itu juga lebih nyaman dipandang. Dan yang paling masalah itu biasanya si hama ya, apalagi kalau ada lalat buah. Lalat buah itu dia menyuntik istilahnya buah, sehingga buah itu akan rusak. Kita lihat dampak dari lalat buah itu biasanya misalnya apa ya, kita lihat sebelah sana ada. Nah, ini yang tidak dibungkus. Nah, seperti ini biasanya ini. Nah, ini ada biasanya ada yang rusak. Biasanya ada seperti suntikan, bekas suntikan. Itu biasanya lalat buah. Jadi dia akan ini ya, ini mungkin entah lalat buah atau burung. Nah, jadi selain lalat buah, ini juga burung ya teman-teman. Ada juga burung misalnya, tapi saya belum pernah sih melihat burung ke bawah sini, mungkin dia agak susah karena pakai atap. Nah, di sini saya akan menggunakan bungkus ini ya. Ini bungkusnya seperti ini. Ini bungkusnya saya beli di Shopee teman-teman. Nah, ini untuk bagian sebelah sini ini seperti kertas, kemudian ada tulisan Cina, ini kurang tahu, mungkin bungkus buah mungkin ya kan. Kemudian ada gambar anggur. Nah, kemudian sebelahnya ini adalah plastik, yang mana plastiknya ini ada lubang-lubang sedikit, ada lubang mungkin untuk udara. Kenapa saya menggunakan bungkus buah ini? Sebelumnya kan saya menggunakan bungkus buah yang seperti ini. Nah, yang seperti ini juga bagus ya bungkus buahnya teman-teman. Nah, ini juga bagus. Tetapi kalau kadang karena sibuk, jadi kita jarang mengontrol buah yang ada di dalam ini, sehingga beberapa kali saya menemukan kutu-kutu putih itu ya. Jadi ketika sudah besar itu buahnya, kita buka dan ternyata banyak kutu putih. Itu kan sayang sekali, itu biasanya merusak, atau jamur di dalam ini. Jadi kita tidak melihat. Jadi harus kalau memakai bungkus buah yang seperti ini, kita sesekali kita cek buahnya ya kan, supaya tidak rusak. Jadi ada jamur, bukan jamur sih, kutu putih itu, atau jamur yang hitam-hitam itu seperti debu. Jadi sehingga saya tidak menggunakan bungkus ini, dan akhirnya saya menggunakan bungkus yang ini. Walaupun ini bungkus buah yang ini saya rasa lumayan boros ya, karena kalau kita buka-buka ini dia mudah sobek. Ini mudah sobek karena mungkin bahannya plastik. Nah, contoh ya. Nah, ini ada contoh bungkus buah yang sebelumnya buahnya kita panen. Nah, saya biasanya itu saya suka icip-icip teman-teman. Jadi membukanya ini lumayan agak susah lah, agak susah. Walaupun ini ada pengikat di atas ini, kan ada pengikatnya di atas ini, membukanya sedikit susah, dan plastiknya ini lumayan tipis sehingga rentan sobek. Nah, ini rentan sobek. Jadi ini kekurangannya untuk bungkus buah yang seperti ini teman-teman. Jadi ini lebih apa istilahnya, lebih boros lah, mungkin lebih boros. Jadi untuk bungkus buah yang seperti ini istilahnya jangan dibuka-buka baru sampai matang. Nah, kelebihannya ya, jadi kelebihannya ini ya bisa kita pantau, bisa kita lihat ya kan, ukurannya, besarnya, kemudian dari hamanya bisa kita pantau apakah ada hama yang masuk misalnya ya kan. Nah, dan kekurangannya yaitu tadi ini mudah sobek, ini plastiknya udah sobek. Kalau bungkus buah yang tadi itu, yang ini bungkus buahnya ini tidak sobek, ini tahan lama ini, dan ini bisa dicuci. Nah, itu jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya kita akan membungkus ya.
langsung saja kapan waktu yang tepat membungkus buah anggur. Nah, di sini saya biasanya langsung membungkus adalah ketika ukuran buah anggur itu seperti ini ya. Ini ukuran apa ini ya? Ujung jari lah, mungkin ujung jari. Nah, ini kan ujung jari ini biasanya saya membungkus ukuran ini. Misalnya yang lain kita lihat yang bisa dibungkus. Nah, ini sedang juga sudah bisa dibungkus. Ini kan tangkainya udah kuat juga ini teman-teman. Nah, ini juga bisa dibungkus. Nah, jadi biasanya saya bungkus itu ketika ukuran-ukuran yang seperti ini. Artinya bahwa tangkai di atas ini sudah mapan, udah kuat, udah mapan. Nah, selain itu kalau misalnya kita melakukan pencelupan, ini kan biasanya sudah fase terakhir lah ya kan, untuk GA3 dan CPPU misalnya. Nah, jadi kita bungkus ya. Ini fase yang pas ya membungkus. Oke, mari kita membungkus. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Nah, bungkus cukup mudah ya, tinggal kita masukkan, kemudian kita ikat. Ini sudah disediakan di atas plastiknya ini besi, seperti besi itu. Jadi tinggal kita kaitkan di tangkai anggurnya. Nah, ini teman-teman kita lihat sedikit ya, kita review. Nah, ini bungkusnya ada lubang-lubang ya, ini ada lubang-lubangnya supaya angin masuk. Kemudian di sebelah sini juga ada lubang. Nah, ini kan ada lubang. Ini supaya buah misalnya yang jatuh atau gugur itu bisa dibuang lewat sini, atau kata temen itu kalau mau icip-icip bisa diambil kemudian dijatuhkan lewat sini. Nah, tapi itu hati-hati karena ini plastiknya lumayan tipis, jadi rentan sobek. Oke, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat dan menjadi pertimbangan ya buat teman-teman kadang nanya kapan saat waktu yang tepat membungkus buah. Nah, di sini saya biasanya adalah sekitar ukuran seperti ini atau saat tangkainya udah mulai kuat. Oke, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.